mazidnya alif sebelum fafiil dan ta setelah fafiil. Kita lihat if ta'ala. Maka kita baca ib tada'a. Nah itu. If ta'ala. Ib tada'a. Oke ya. Jadi ib tada'a fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai fi'il syarat. Fi huruf jar syai'in majrur yang dijarkan dengan kasroh yang bertanwin. Jadi ketemu kola, ini fi'il yang kedua. Jadi kolanya adalah fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Oke, saya perkecil dulu ini biar tidak terlalu gede. Nah, gitu. Oke, jadi kola fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai jawab idza. Jadi kalau diartikan wa idza ibtada'a, dan apabila dia memulai fi syai'in pada sesuatu, maka, nah ini boleh diartikan maka. Kenapa? Karena jawab idza gitu. Maka kola dia berucap. Nah begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka Bismillahirrahmanirrahim ini adalah makulul qauli dari kola, ya, ucapan dari kola. Azhari Malaysia izin ngaji Ustadz, alhamdulillah. Oke, Azhari ya, insya Allah. Ya, Azhari ini sudah istiqomah ya, alhamdulillah. Mas Supri juga istiqomah, alhamdulillah. Oke ya, jadi maka dia berucap Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini, jadi dan apabila dia memulai fi syai'in pada sesuatu atau dalam hal sesuatu, qala, maka dia berucap Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ingat ya, Pak saya terima kasih. Kita itu sedang menjelaskan tentang orang yang akan diberikan bahagia dunia dan akhirat ya. Ingat lafaz yang pertamanya ya, kalimat pertamanya ini. Jadi sa'ida fid dunya wal akhirah. Ya. Sa'ida ini bahagia dunia dan akhirat. Nah, orang yang ingin bahagia dunia dan akhirat, maka yang keempat dia melakukan ini. Nah, itu maksudnya begitu ya. Apabila dia memulai fi syai'in dalam sesuatu, apa dia memulai pada sesuatu, qala, dia selalu berucap, dia pasti berucap ya. Karena fiilnya madi, dia pasti berucap Bismillahirrahmanirrahim begitu. Atau dia pasti membaca, begitu boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu ya. Oke. Kemudian di sini ada hadis. Nah, ini an Abi Hurairah. Ini annya huruf jar, abi ini majrur. Yang dijerkan dengan iya karena asmaul khomsah. Jadi abi ini adalah asmaul khomsah ya. Asmaul khomsah. Apa sih asmaul khomsah? Asmaul khomsah itu isim yang 5 ya. Isim yang 5. Ini di antara isim yang 5 ini ada lafad abu gitu. Kalau dia menjadi isim yang jar, maka wawunya diganti dengan iya. Maka menjadi abi begitu ya. Jadi kalau saya kasih gambar begini, kasih keterangan. Nah, seperti ini. Jadi asmaul khomsah itu yang pertama adalah abu. Nah, ini namanya asmaul khomsah. Ini menjadi isim yang rofa. Tanda rofanya adalah wawu. Begitu. Tapi kalau dia menjadi isim yang jar, maka wawu ini dirubah menjadi iya. Maka jadilah abi. Begitu. Nah, begini ya. Mana ini isim yang jar ya. Tanda jarnya adalah iya. Begitu. Nah, kalau menjadi isim yang nasab, maka wawunya dirubah menjadi alif. Jadilah aba. Begitu. Maka alif ini adalah tanda nasabnya. Nah, begitu ya. Oke. Saya ulang lagi. Jadi asmaul khomsah itu ada 5 ya. Di antara yang 5 ini ada abi.
Asalnya abu. Jadi an huruf jer, abi, majrur yang dijerkan dengan iya. Karena asmaul khomsah. Wahuwa mudof. Hurairota. Mudof ilaih yang dijerkan dengan fathah. Karena isim goiru munsorif. Ya. Ingat ya. Isim goiru munsorif itu isim yang tidak menerima tanwin. Jadi tanda jernya adalah fathah di sini. Maka dibaca an abi hurairota. Begitu ya. Jadi tanda nasabnya adalah fathah. Kenapa? Tanda jernya adalah fathah. Karena isim ghairu munsharif. Apa sih isim ghairu munsharif itu? Isim yang tidak menerima tanwin, begitu ya. Batam hadir Pak Ustadz, alhamdulillah ya. M Ragus 335, alhamdulillah. Batam ya, insya Allah istiqomah ya, mudah-mudahan. Aceh Gayo juga hadir. Oke, lanjut ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala fil madi fa'ilnya huwa. Beliau berkata. Nah, qala Rasulullahi. Nah, ini dibaca Rasulullahi. Ya. Kenapa dibaca Rasulu? Karena fa'il dari qala. Wa huwa mudhaf Allahi mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Jadi qala Rasulullahi baru sallallahu alaihi wasallam. Jadi telah bersabda. Nah, siapa yang bersabda? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ninam dik juga Batam ya, alhamdulillah. Ini Batam. Abi Fatir Cianjur hadir alhamdulillah. Ala Makassar ya. ALA. Oke, Makassar. Wahyu, assalamualaikum. Oke. Ahmad Junaidi, assalamualaikum Pak Ustadz. Cilengsi. Oke, Cilengsi hadir alhamdulillah. Oke. Ini Mama Camsuri punten Ustadz belum ketemu halaman 47 makalah berapa. Nah, makolahnya aja ya. Itu makolahnya makolah ke-9 Pak Mamad ya. Makolah 9 dari bab kelima. Itu insya Allah ketemu ya. Makanya kalau halaman suka berbeda ya. Oke. Aceh Gayo live yang bermanfaat. Amin ya. Live yang bermanfaat. Nona Gemoy Bohai. Assalamualaikum. Garut hadir Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan istiqomah ya. Tri Azmi, Tangerang hadir Ustadz. Tri Azmi ya, alhamdulillah. Oke. Supri, coba halaman 33. Tuh, Pak Supri, tuh memberitahu ya, coba halaman 33. Karena halamannya berbeda ya, setiap cetakannya pasti berbeda. Oke. Pak Supri sudah memberitahu. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Anis Aufa, terima kasih. Ini qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dibacanya kullu ya. Kullu amrin. Nah, kenapa dibaca amrin? Ini menjadi idofah. Oke, terima kasih Bu Ai. Bu Ai kemarin nggak kelihatan sepertinya ya. Pak D, kalau kitab saya di bab ketiga makalah 9, subhanallah gitu ya Pak D. Oh Pak D, kok bisa berbeda ya? Ya, insya Allah mudah-mudahan lafadznya sama ya. Cetakannya mungkin. Oke. Ustaz suaranya kerasin dikit. Oh, azam. Kurang keras ya? Oke, siap. Nih, volumenya saya kerasin. Volume suaranya. Kullu amrin. Nah, udah jelas? Oke. Kullu amrin, ini dibaca kullu mubtada yang dirofakan dengan domah. Wa huwa mudof. Amrin mudof ilaih yang dijerkan dengan kasro yang bertanwin. Gitu ya. Jadi kullu amrin. Setiap perkara, boleh begitu ya. Atau setiap urusan. Pak Manain, alhamdulillah ya sudah bergabung. Tuh.
Pok D, lafadznya sama. Oke, sip, Pok D. Ya, yang penting sama ya, Pok D. Oke. Kullu amrin. Kullunya mubtada yang dirofahkan dengan doma amrin. Ya, mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Jadi setiap perkara, setiap urusan, boleh begitu ya. Zi. Nah, ini zi itu adalah Pak Delan, terima kasih. Zi ini adalah Asmaul Khomsah. Nah, ini Asmaul Khomsah juga ya. Asalnya zu. Nah, ini Asmaul Khomsah ya. Kita dapat dua ya. Tadi baru abu ya. Sekarang ada zu. Pak Delan, terima kasih. Nah, tadi yang pertama adalah abu. Ini Asmaul Khomsah ya. Kemudian yang kedua muncul lagi, ada lagi. Nah, ini adalah zu. Nah, ini asmaul khomsah. Ini namanya isim yang rofa ya. Tanda rofanya adalah wawu. Ini tanda rofanya wawu. Begitu. Kalau menjadi isim yang jer, maka menjadi zi. Nah, ini. Nah, tanda jernya adalah iya. Nah, ini isim yang jer namanya ya. Nah, kalau menjadi isim yang nasab, maka dibaca za. Nah, ini tanda nasabnya adalah alif. Ya. Tanda nasabnya adalah alif. Oke, ya jadi ini zi. Ini asmaul khomsah. Berarti dia isim yang jer ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Jadi kullu amrin zi. Nah, ini zi-nya adalah isim yang jer. Kenapa dibacanya zi tidak zu atau za? Nah, dia naat dari amrin. Ingat, naat itu sifat ya. Sifat itu mengikuti mausufnya. Nah, sifat mengikuti yang disifatinya. Yang disifatinya itu adalah mudhof ilaih. Maka zi dia ikut majrur ya. Karena mudhof ilaih hukumnya jer. Nah, jadi kullu amrin zi. Nah, wahwa mudhof. Maka depannya dibaca balin mudhof ilaih gitu ya. Jadi kullu amrin setiap urusan yang tuh begitu. Kenapa dibaca yang diartikan yang? Karena dia naat ya. Sifat itu diartikan yang. Yang mempunyai balin. Sifat yang baik. Jadi setiap urusan yang mempunyai sifat baik gitu ya. Nah, maka lanjutannya di sini ada la. Nah, ini la-nya adalah huruf nafi ya. Ahmad Haidar ya. Terima kasih Pak Ahmad ya. La-nya nafi. Nah, ini depannya dibaca fi'il mudhore majhul. Nah, kalau majhul ingat, kalau fi'il mudhore rumusnya domah awalnya, fathah ain fi'ilnya. Nah, mana ain fi'ilnya? Dal. Ya, fa fi'ilnya adalah ba, ain fi'ilnya dal, lam fi'ilnya alif. Atau hamzah ya. Jadi dibaca yubda'u. Nah gitu. Yubda'u. Dimulai. Nah, gitu ya. Jadi kalau majhul itu diartikannya di. Jadi yubda'u diartikannya dimulai. La yubda'u. Nah, yubda'u fi'il mudhore dengan fa'ilnya huwa. Baru dibaca fihi. Fi-nya huruf jer, hi-nya domir muttasil sebagai majrur. Oh, Masya Allah. Al-Mudnib, Pak Al-Mudnib. Assalamualaikum Ustaz, maaf telat, baru selesai ngajar santri. Subhanallah ya. Nah, alhamdulillah sudah selesai ya Pak Mudnib. Oke, siap insya Allah. Belum terlambat Pak. Ya, belum terlambat insya Allah. Saya ulang. Jadi, la yubda'u. La-nya nafi, yubda'u, fi'il mudhore majhul. Dengan naibul fa'ilnya huwa. Gitu ya. Fi huruf cer, hi-nya domir mutasil sebagai majrur. La yubda'u fihi. Nah, ini ada dua kata. Ini dibaca bihamdi. Bi-nya huruf cer, hamdi, majrur yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudhof. Maka depannya dibaca mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu
ngejer. Jadi bihamdillahi, begitu ya. Nah, la yubda'u fihi bihamdillahi ini kalimat. Kalimat ini setelah isim yang bertanwin. Balin ini adalah isim yang bertanwin. Ingat rumusnya. Kalimat setelah isim yang bertanwin sebagai naat, sifat, maka diartikan yang lagi di sini. Yang la yubda'u. Ia tidak dimulai. Ya, fihi padanya, ini nyanyi kembali ke amrin. Jadi pada urusan, pada setiap urusan, bihamdillahi, dengan memuji Allah. Nah, jadi tidak ia dimulai fihi pada setiap urusan itu bihamdillahi, dengan memuji Allah. Nah gitu. Jadi dia tidak memuji Allah ya. Fahuwa, nah ini fa-nya adalah zaidah. Ya, fa zaidah. Oke, terima kasih tadi ya. Pendekar Islam 99. Terima kasih pendekar Islam ya. Mudah-mudahan barokah. Fahuwa, nah ini fa-nya adalah zaidah, Pak Nur Salim, terima kasih. Huwa-nya domir munfasil. Oke, belah duren, terima kasih. Domir munfasil bila di awal dia jadi mubtada, maka butuh khobar. Maka depannya dibaca isim tafdil. Ingat kemarin ya, isim tafdil itu isim yang rumusnya af'alu. Rumusnya adalah af'alu. Nah, pendekar Islam, terima kasih, semoga barokah. Jadi dibaca aqta'u, af'alu. Oke, pendekar Islam, terima kasih ya. Aqta'u. Nah, artinya terputus. Huwa aqta'u ini kalimat. Huwanya domir munfasil, kalau di awal jadi mubtada, maka butuh khobar. Maka khobarnya ini dibaca aqta'u, isim tafdil ya. Nah, jadi aqta'u khobar yang dirofakan dengan doma karena isim tafdil. Huwa aqta'u ini adalah kalimat. Nah, kalimat ini sebagai khobar dari kullu. Nah, tadi kullu kan mubtada ya, yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof. Amrin mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasro yang bertanwin. Belum ketemu khobar. Ya, zi tadi naat, wa huwa mudhof ya. Balinya mudhof ilaih. Kemudian la yubda'u fihi bihamdillah, ini juga naat. Jadi belum ketemu khobar. Maka fa ini adalah fa zaidah. Kalau fa zaidah fungsinya menguatkan. Ya, maka tidak terhalang, tidak menghalangi. Huwa aqta'u ini kalimatnya menjadi khobar daripada kullu amrin. Begitu ya. Jadi setiap urusan yang mempunyai nilai kebaikan, yang begitu lagi, ia tidak dimulai pada urusan itu dengan memuji Allah, maka dia adalah aqta'u, terputus. Apa maksudnya terputus? Tidak ada barokah. Nah gitu. Jadi setiap urusan yang kita lakukan lalu tidak diawali dengan memuji Allah, dengan bismillah, minta izin kepada Allah, maka dia aqta'u. Oh gitu. Kan dia terputus dari keberkahan. Apalagi ini menggunakannya isim tafdil. Jadi arti aslinya adalah lebih terputus. Terputus sama sekali. Nah, boleh begitu ya. Karena isim tafdil itu bermakna lebih. Ya, gitu. Jadi terputus sama sekali. Jadi apapun urusan kita ketika zibalin begitu. Ketika urusan itu bersifat kebaikan, mengandung nilai kebaikan, nah, yang tidak dimulai pada urusan itu bihamdillahi, dengan memuji Allah atau dengan menyebut Allah, boleh begitu, fahuwa aqta'u, maka dia, ya dianya berarti urusan tadi ya, ketika urusannya itu tidak dimulai dengan izin dengan Allah, tidak baca bismillah,
aqta'u, terputus sama sekali. Jadi tidak ada keberkahan. Nah, begitu. Makanya penting baca bismillah. Gitu. Apapun yang kita lakukan ketika itu bernilai kebaikan, zibalin, maka kita wajib, ya, wajib dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu. Makanya orang yang selalu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dalam segala urusannya, maka bahagia dunia dan bahagia akhirat. Nah, itu yang keempat ya. Makanya kita harus membaca bismillah. Nah, begitu. Nah, ternyata akhrajahu Ibnu Hibban. Nah, akhraja adalah fi'il madi. Hu-nya domir mutasil, ketika nempel ke fi'il, dia menjadi maf'ul bih muqaddam. Ibnu, kenapa dibaca Ibnu? Karena ini fa'il dari akhraja. Ya, wa huwa mudhof. Hibbana. Nah, ini hibbana adalah mudhof ilaih yang dijerkan dengan fathah karena isim ghairu munsharif. Begitu ya. Nah, jadi hadis ini adalah dari Ibnu Hibban. Nah, telah mengeluarkannya siapa? Ibnu Hibban. Ibnu Hibban. Terima kasih Bun ini. Mudah-mudahan barokah ya. Oke. Nah, begitu. Mudah-mudahan kita lebih paham ya. Jumala, Pak Jumala, terima kasih ya. Mama Ais, oke, Mama Ais, terima kasih ya. Mudah-mudahan barokah. Ananda, oke, terima kasih. Pak Gufron juga terima kasih. Semoga barokah selalu ya. Oke. Oke. Selesai ya. Ini yang keempat. Oke, sekarang kita lanjut ke yang kelima. Kitab apa ini, Pak? Kitabnya Nasoihul Ibad. Pak saya terima kasih ya Pak. Saya mudah-mudahan istiqomah, mudah-mudahan barokah ya Pak. Saya ini udah istiqomah, alhamdulillah. Gimana kalau enggak di majhul Ustaz? Jadi dibaca faya bada'u. Nah, nanti artinya enggak masuk. Jadi kalau ini dibaca laya bada'u, ini artinya tidak masuk. Ya. Gitu ya. Jadi kalau yubda'u, dia tidak dimulai. Gitu ya. Tidak dimulai fihi, padanya. Nah, maksudnya pada setiap urusan. Gitu. Jadi ia tidak, ya, ia tidak dimulai. Gitu. Tidak dimulai. Gitu ya. Jadi apa namanya, kurang pas begitu ya. Jadi yubda'u fihi bihamdillahi wa huwa aqta'u. Maka dia adalah terputus. Nah, begitu ya. Oke, Kuningan hadir Pak Nana Juhana. Oke, Ridwan Hanafi izin ngaji. Oke, monggo, mudah-mudahan istiqomah ya. Oke, Pak Ridwan. Nah, Krisna, terima kasih. Oke. Saya baca ulang dari sini. Wa idza ibtada'a fi syai'in qala bismillahirrahmanirrahim. Jadi, dan apabila dia memulai fi syai'in pada sesuatu atau dalam sesuatu urusan, boleh begitu, qala, dia membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu ya. Baru muncul di sini ada hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin, setiap urusan, zibalin, yang mempunyai nilai kebaikan, yang itu naat lagi ya, dari Abi, setiap urusan, zibalin, yang mempunyai nilai kebaikan, yang itu naat lagi ya, urusan, zibalin, yang mempunyai nilai kebaikan, yang itu naat lagi ya, yang terdapat pada seseorang, begitu ya.
Kalau lima-limanya ada pada seseorang, ijtamakna. Jadi lima-limanya itu terkumpul fihi pada seseorang. Nah, ini janjinya Allah. Sa'ida fid dunya wal akhirah. Dia pasti bahagia dunia dan akhirat. Nah, begitu kan ya. Nah, itu. Yang pertamanya adalah awwaluha an yadhkuru la ilaha illallahu Muhammadun Rasulullah gitu. Jadi yang pertama dia selalu berzikir. Kenapa ada kalimat selalu an yadhkuru? Nah, ini. Dia selalu berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin. Jadi dia setiap saat ya. Oke, superhero, terima kasih. Kemudian yang keduanya wa idza ibtuliya bibaliyatin qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala haula wala quwata illa billah. Jadi illa billahil aliyil azim sampai sini ya. Jadi yang keduanya ketika ditimpa musibah dia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi dua kalimat ya. Inna lillahi dan la haula wala quwata illa billah. Itu. Kemudian yang ketiganya, nah, wa iza u'tiya nikmatan, ya, apabila diberi nikmat, qala dia berucap alhamdulillahi rabbil alamin syukran lin nikmati. Nah, ini syukran ini maf'ul li ajlih kemarin ya. Jadi alasan perbuatan. Jadi sebagai tanda syukur atas nikmat yang Allah beri. Jadi dia selalu mengucapkan alhamdulillah ketika diberi nikmat. Nah, ketika diberi ujian, dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Nah, begitu ya. 3 itu. Kemudian yang keempatnya yang tadi, nah ini yang keempatnya. Yang keempatnya, wa idza ibtada'a, dan apabila dia memulai fi syai'in dalam sesuatu hal, qala dia berucap bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu. Itu yang keempat ya. Baru yang terakhir, yang kelima. Nah, ini yang akan kita bahas yang kelima. Gitu ya. Jadi ciri orang yang akan diberi bahagia dunia sampai akhirat oleh Allah ada 5 gitu. Nah, ini yang kelimanya. Nah, bagaimana cara bacanya? Wa iza afroto. Nah, ini majid 1 dibacanya ya. Ingat, majid 1 itu ada 3 bab. Nah, gitu ya. Ada 3 bab. Saya sering membacakannya biar hafal. Nah, ini ada 3 bab. Nah, fa'ala, af'ala. Nah, ini ya, ini bab yang ketiga, af'ala. Nah, kemana mazidnya? Alif sebelum fafiil. Kita lihat di sini ada akroto. Oh, berarti ini majid 1 ya. Wa iza akroto. Ingat, kalau iza bertemu dengan 2 fiil, maka izanya bimakna syarat. Gitu. Aftoro ya. Afroto, maaf. Afroto. Oke. Jadi afroto fiil madi dengan fa'ilnya huwa sebagai fiil syarat. Dan apabila afroto ini artinya terlanjur ya. Dia telah terlanjur. Minhu, minnya huruf cer, hunya domir mutasil sebagai majrur. Zanban, ini zanbannya jadi maf'ul bih. Makanya dibaca nasab. Zanban, yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Gitu ya. Jadi, dan apabila afroto, dia telah terlanjur. Minhu, darinya. Nyanya kembali ke domir huwa ya tadi. Zanban, terhadap dosa. Apa maksudnya? Apa maksudnya terlanjur? Aksaro zanban. Aksaro ini adalah banyak. Maksudnya aksaro zanban sodiron minhu. Jadi banyak dosa yang dilakukan darinya. Gitu ya. Jadi apabila dia terlanjur banyak dosa yang dilakukannya, qala
Maka dia berucap astagfirullahal azim wa atubu ilaihi. Nah, itu cara bacanya ya. Astagfirullah. Udin Muhyiddin, terima kasih. Al-azima wa atubu ilaihi. Astagfiru ini adalah mazid 3. Ini belum nih, kita baru di sini ketemu dengan mazid 3 ya. Jadi mazid 3 itu kalau di sorop yang saya bikin, kita cukup ambil satu bab. Ya, sebetulnya banyak, cuman kita ambil satu bab. Nah, ini mazid 3 ya. Mazid 3 itu artinya tambahan 3 huruf. Nah, di sini ada istaf'ala. Nah, istaf'ala itu mazid 3. Mana mazidnya? Berurutan alif sinta sebelum fafiil. Jadi alif sinta sebelum fafiil. Istaf'ala yastaf'ilu. Jadi istagfaro yastagfiru. Nah, begitu ya. Kalau yastagfiru berarti domirnya huwa, ya doma. Gitu. Kalau dibikin domirnya ana, maka diganti alif doma. Jadi ianya diganti alif, maka menjadi astagfiru. Nah, begitu ya. Jadi ingat rumusnya, kalau fi'il mudhore itu ada awalan dan ada akhiran. Nah, kita harus ingat, di fi'il mudhore itu ada awalan dan ada akhiran. Kita lihat di rumusnya di sini. Nah, jadi fi'il mudhore itu ada awalan, ada akhiran. Nah, ini awalan dan akhiran. Awalan ya, akhiran doma. Ya alif nun, ya wawu nun, tak doma, tak alif nun, ya na, tak doma, tak alif nun, tak wawu nun, tak iya nun, tak alif nun, tak na, alif doma, nun doma. Nah, ini kalau alif doma, dia menyimpan domir ana. Ya, menyimpan domir ana. Jadi fi'il mudhore kalau awalan alif, akhiran doma, ini berarti dia menyimpan domir ana. Lihat ini. Nah, itu ya, dia menyimpan domir ana. Kita lihat tadi. Nah, ingat alif doma tadi ya. Nah, tadi kan istaf'ala yastaf'ilu. Kalau yastaf'ilu berarti iya doma. Berarti domirnya huwa. Kalau dibuat domir ana, maka dirubah iyanya menjadi alif. Alif doma, maka dibaca astaf'ilu. Begitu ya. Pak Cik, terima kasih nih Pak Cik. Alhamdulillah. Pak Cik bisa hadir. Alhamdulillah Pak Cik ya. Jadi yastaf'ilu menjadi astaf'ilu. Jadi kalau istagfaro, yastagfiru. Maka kalau diganti domir ana, maka ianya diganti alif. Jadilah astagfiru. Oke ya, kita lihat di sini. Nah, Akang, terima kasih Kang. Oke. Akang kalem, terima kasih. Akang kalem. Nah ini, maka ini bacanya astagfiru. Ini fi'il mudhore. Ya, fi'il mudhore domirnya ana. Nah, Din Zenal. Oke, terima kasih Pak Din. Ya, mudah-mudahan barokah. Jadi astagfiru. Fi'il mudhore dengan fa'ilnya ana. Maka depannya dibaca maf'ul. Maka bacalah Allah. Ya. Aku memohon ampun kepada Allah. Ini dibaca al-azima, naat dari lafad Allah. Maka ikut, naat mengikuti man'utnya. Jadi al-azima. Baru dibaca wa atubu. Nah ini atubu, wawunya atob, atubu fi'il mudhore. Ya, ini fi'il mudhore. Ya, kata-kata dari asal katanya ada di rumusnya. Ya, kita lihat di sini. Ya, rumusnya ada di Majid 1. Ya, di Majid 1 atubu ya, ataba. Oh, bukan Majid 1 ya. Tabayatubu. Oke. Jadi mujarod ya, masih mujarod. Nah, ini. Oke, di sini ada
Sona yasunu. Nah, ini mujarod masih, cuman mu'tal ya. Jadi sudah ada huruf ilat di antara fa'il, ain fi'il, lam fi'ilnya. Nah, di sini sona yasunu. Nah, ini namanya fa'ilnya sod. Nah, haikal, terima kasih. Ain fi'ilnya alif, lam fi'ilnya adalah nun. Nah, ini yang kemarin saya sudah bilang, ini namanya ajwaf wawi ya. Jadi tengahnya ada huruf ilat. Nah, jadi sona yasunu. Kalau yasunu domirnya huwa, kalau domirnya ana diganti alif. Nah, Pak Din Zainal ya, diganti alif jadinya asunu. Nah, asunu. Kita lihat di sini atubu. Nah, ini ya. Atubu ya, maka fi'il madinya jadi taba. Taba yatubu. Nah, gitu. Jadi di sini fi'il madinya berarti taba yatubu, sona yasunu. Jadi kalau yasunu domirnya huwa. Kalau domirnya ana menjadi asunu. Jadi kalau taba yatubu maka menjadi atubu. Oke ya, berarti fi'il mudhore fa'ilnya ana. Gitu. Jadi wawonya atop, atubu adalah fi'il mudhore dengan fa'ilnya ana sebagai maktuf dari matuf alainya astagfiru. Nah, begitu ya. Ilaihi, ilahnya huruf jar, hinya domir mutasil sebagai majrur gitu ya. Jadi astagfirullahal azima wa atubu ilaihi. Nah, jadi astagfiru, aku memohon ampun Allah kepada Allah al-azima yang maha agung, wa atubu dan aku bertaubat ilaihi kepadanya. Nah, begitu jadinya. Nah, jadi orang yang akan dibuat bahagia oleh Allah di dunia sampai akhirat ketika dia terlanjur berbuat dosa. Maknanya di sini aksaro zanban sodiron minhu. Jadi dosanya banyak yang dilakukannya. Qala. Nah, maka dia selalu berucap. Maka dia pasti berucap astagfirullahalazima wa atubu ilaihi. Nah, begitu ya. Nah, di sini baru ada hadis ya. Ada hadis an Anasin. Nah, itu dibacanya an Anasin. Oh, ini. Berarti an Anasibni Maliki. Malikin radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya? Nah, begitu kan? Ingat ketika qala akan sempurna bila ketemu makulul qauli. Nah, ini makulul qaulinya. Ala. Ini ala ini namanya huruf apa ini? Nggak suara Ustad. Apa ini? Nggak suara Ustad. Ya. Ala ini adalah huruf istiftah. Ya, huruf istiftah atau huruf tandih. Ada dua ya. Ada yang mengatakan huruf istiftah, ada juga yang mengatakan huruf tanbih gitu ya. Maka boleh diartikan ala ingatlah. Nah, boleh juga diartikan maukah begitu ya. Ini nggak ada suara alias putus. Oh, nggak ada suara. Coba mohon komen. Ada suaranya? Ada. Oh, Temimin ada ya. Oke. Yang putus apa ya? Sinyal berarti. Ada Pak Cik ada ya. Oke, ada semua. Oke, lanjut. Pak Usman juga ada. Oke. Ada, tapi kecil. Oh, kecil ya. Kenapa ya? Lanjut. Oke. Jelas banget suaranya. Oke, lanjut. Oke. Jadi ala ini adalah huruf istiftah. Ya, huruf istiftah. Nah, ini dibaca apa ini gitu kan? Ini ada dua kata ini. Yang kita kenal adalah kum. Kum itu domir muttasil ya. Ingat ya. Domir muttasil ini.
Nah, ini namanya domir muttasil. Domir itu ada 3 ya. Kita lihat di sini ada domir munfasil. Kalau domir munfasil tuh huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Ini namanya domir munfasil. Kalau yang ini domir muttasil. Nah, kalau domir muttasil dia selalu ada di belakang ya, di belakang. Hu, huma, hum. Nah, terima kasih Mas Yanto. Ha, huma, huna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna. Iya, nah. Ini namanya domir muttasil. Kalau domir muttasil adalah isim yang rof, isim yang nasab atau isim yang jer, begitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah kum ya. Kum itu ada di domir muttasil ya tadi ya. Di sini belum dilihatin. Nah, kum. Nah, ini namanya domir muttasil. Jadi dia bisa menjadi isim yang jer, bisa juga menjadi isim yang nasab. Beda sama domir munfasil. Nah, kalau domir munfasil adalah isim yang rofa ya. Ingat-ingat ya itu ya. Oke, jadi ini adalah domir muttasil. Berarti nempel ke isim apa ke fiil ini. Nah, gitu kan. Nah, ini bacanya apa ini? Nah, kita lihat di sini ada di halaman 6 ya. Kita lihat di buku sorofnya itu ada madda yamuddu begitu. Ada madda yamuddu, sebentar kita cari dulu. Nah, oke, di sini ada madda yamuddu. Nah, ini yamuddu fi'il mudhari ya. Awalannya akhiran domah, ini domirnya huwa. Kalau domirnya ana, maka ianya diganti alif. Jadi amuddu. Jadi amuddu. Oke, kita lihat di sini. Amuddu. Nah, berarti ini bacanya adullu. Oke ya, jadi dibaca adullukum. Jadi adullu fi'il mudhari dengan fa'ilnya ana. Kumnya domir mutasil. Ingat rumusnya, domir mutasil kalau nempel ke fi'il, maka dia menjadi maf'ul bih. Jadi, ala maukah adullu, aku tunjukkan kum kepada kalian. Gitu. Ala huruf jer. Maka depannya dibaca majrur. Da'i. Gitu ya. Da'ikum. Ala da'ikum. Baru wadawaikum. Nah, begitu ya. Ala da'ikum. Alanya huruf jer, da'i majrur yang dijerkan dengan kasroh, wahwa mudof. Kumnya domir mutasil sebagai mudof ilaih. Wawanya atop, dawa'i maktuf. Dari matuf alainya da'i. Wahwa mudof. Kumnya domir mutasil sebagai mudof ilaih. Begitu. Jadi kalau diartikan, apa kata Nabi? Ala maukah adullukum. Aku tunjukkan kepada kalian. Ala da'ikum. Apa penyakit kalian? Wadawaikum. Dan apa obat kalian? Nah, gitu. Maknanya begitu ya. Jadi Rasulullah memberikan tawaran begitu kan. Maukah aku tunjukkan kepada kalian ala da'ikum, atas, boleh gitu ya artinya, atas penyakit kalian dan obat kalian. Nah, begitu. Maka di sini dibaca in apa inna. Nah, begitu. Ini dibaca in apa inna. Kita lihat depannya. Kalau dibaca in, maka depannya fiil. Tapi kalau dibaca inna, ini depannya isim. Nah, tadi di sini sudah isim kan? Ala huruf jer kan? Kalau huruf jer pasti masuknya ke isim. Nah, gitu. Maka ini bacanya inna. Kalau inna, dia akan mempunyai isim inna dan khobar inna. Isim inna itu isim yang nasab. Ya, khobar inna adalah isim yang rofa. Nah, itu nanti saya bikin di series apa itu isim inna dan apa itu khobar inna. Begitu ya. Jadi di sini inna adalah huruf nasab dan taukid. Maka dibaca ini dua kata ini. Ini jadikan idofah.
Kalau ini jadi idhofah, maka depan dibaca mudhof dan belakangnya dibaca mudhof ilaih. Mudhof pasti isim. Maka karena inna membutuhkan pokok kalimat dan isim inna dibaca nasab. Maka inna da'akum. Begitu. Jadi inna huruf nasab dan taukid, da'a isim inna. Yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Kum domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Sesungguhnya penyakit kalian adalah. Nah, maka depannya dibaca khobar ina. Khobar ina itu isim yang rofa. Maka dibaca az-zunubu. Nah, adalah dosa-dosa. Begitu. Jadi sesungguhnya penyakit kalian adalah az-zunubu. Dosa-dosa. Kenapa tidak dosanya satu? Karena zunub adalah bentuk jamak. Jama dari zanbun, ya. Maka bentuk jamannya adalah zunub. Oke, jadi inna da'akum az-zunubu. Sesungguhnya penyakit kalian adalah az-zunubu, dosa-dosa. Begitu ya. Maka dilanjut di sini. Nah, wawonya atop. Maka depannya dibaca maktuf. Nah, ini maktuf, kita baca maktuf harus ketemu maktuf alaihnya. Maktuf alaihnya adalah ini. Nah, da'a. Jadi dibaca nasab, ya. Maka ini pun dibaca nasab. Wadawa akum. Dan sungguh obat kalian. Kenapa ada sungguh? Karena maktuf kedudukannya sama dengan maktuf alaih. Maktuf alaihnya adalah isim inna. Maka maktufnya pun adalah isim inna. Maka dibaca tadi wadawa'a. Nah, wadawa'a berarti ada makna sungguh. Dan sungguh obat kalian adalah. Nah, begitu ya. Berarti ini dibaca, apa ini bacanya? Nah, ini isim, berarti harus dibaca isim yang rofa. Ini sebagai khobar dari dawa'a. Nah, tadi dawaannya maktuf kan? Maktuf alihnya mana? Maktuf alihnya adalah isim inna. Nah, maka butuh khobar inna. Maka ini dibaca isim yang rofa. Nah, bacanya seperti apa? Nah, kita lihat di sini. Tadi ini adalah, ini isim ya, mintanya isim. Oke, kita lihat ini mazid 3. Nah, lihat di sini. Nah, istaf'ala yastaf'ilu. Maka depan dibaca istif'alun. Nah, ini bentuk masdar ya. Jadi istaf'ala yastaf'ilu istif'alun. Perhatikan baik-baik hurufnya. Istif'alun. Ada alif sebelum lam fi'il. Istif'alun. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini ada alif sebelum lam fi'il. Maka dibaca istighfarun. Begitu ya. Maka dibaca istighfarun. Nah, kalau dimasuki al, maka tidak boleh tanwin. Maka dibaca al istighfaru. Begitu. Jadi wadawa akum al istighfaru. Dan obat kalian adalah al istighfaru. Ya, membaca istighfar. Kenapa pakai al? Karena sudah tertentu, sudah ditetapkan oleh Allah bagaimana cara memohon ampunnya. Ya, jadi bacanya sudah ditetapkan oleh Allah seperti apa ini. Astaghfirullahal azima wa atubu ilaihi. Nah, makanya di sini pakai al. Kalau al itu sudah ma'rifah. Al itu sudah tertentu. Begitu. Jadi tidak boleh dengan istighfar yang lain. Begitu. Ya. Latif, terima kasih Pak Latif. Jadi bacanya harus seperti ini. Astaghfirullahal azima wa atubu ilaihi. Nah, itu namanya ma'rifah. Begitu ya. Jadi sudah ditetapkan. Ya, Cripeng, terima kasih. Budi Anugrah, terima kasih. Semoga barokah ya. Oke, terima kasih banyak. Oke, Budi Anugrah. Oke. Oke ya. Saya ulang sekali lagi. Oke, Pak Budi, terima kasih. Semoga barokah. Oke.
Belah durian. Nah, alhamdulillah nih. Belah durian juga istiqomah ya. Mengikuti terus pengajian ini. Mudah-mudahan barokah. Dan difahamkan oleh Allah. Amin. Ya. Oke. Kita lanjut ya. Saya ulang dulu ya tadi ya. Jadi, wa idza afroto minhu dzanban. Apabila sudah terlanjur darinya berbuat dosa, apa yang dimaksud? Ai aksaro dzanban sodiron minhu. Pak Anwar, terima kasih Pak Anwar Saadi ya. Beliau sudah istiqomah juga alhamdulillah ya, hadir terus. Jadi banyak dosa yang dilakukan darinya. Qala, maka dia harus berucap Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Ahsan, terima kasih ya. Ini. Jadi astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Nah, di sini di dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Rasulullah bersabda, "Ala maukah adulukum, aku tunjukkan kepada kalian, ala daikum wadawaikum, atas penyakit kalian dan obat kalian." Gitu. Inadaakum, sesungguhnya dosa kalian adalah, sesungguhnya penyakit kalian adalah az-dzunubu, dosa-dosa yang dilakukan. Nah, begitu ya. Oke. Apa ini? Kenapa tidak dibaca azimi? Azimi ya. Oke. Yang mana ini ya? Oke. Ini dibaca astagfirullahalazima ya. Karena al-azima ini adalah naat ya. Naat dari lafad Allah. Begitu, Pak. Jadi dibacanya harus nasab. Naat mengikuti man'utnya, sifat ya. Sifat harus mengikuti mausufnya. Nah, ini dibacanya Allah. Nah, gitu. Jadi dibaca al-azima. Begitu, Pak. Oke. Kok azimah gitu ya? Azima, azima, bukan mah, bukan mah. Azima, fathah, ya, bukan mah ya, bukan azimah, bukan. Azima, fathah. Oke, sip ya. Oke, jadi dibaca al-azima, begitu, bukan pakai ha, bukan. Al-azima. Nah, Al-Faris, terima kasih. Oke. Bisa jadi mudhof ilaih enggak, Ustaz? Enggak bisa. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Allah hanya pakai al. Gitu. Kalau mudhof itu tidak boleh pakai al. Oke ya, kita coba lihat di sini rumusnya. Ketika itu idofa, maka kata pertamanya tidak boleh pakai al. Nah, Krisna, terima kasih ya. Nah, coba kita lihat di sini di rumusnya. Saya jelaskan ulang. Nah, bentar ya. Nah, ini. Kita lihat di sini. Nah, ini idofah. Idofah itu kata majemuk. Ya. Apa sih kata majemuk itu? Dua kata yang bertemu, yang mengandung satu pengertian. Nah, begitu. Syaratnya, nah ini ada syaratnya di sini. Nah, jadi syarat idofah itu kata pertama tidak beralif lam dan tidak bertanwin. Nah, kemudian kata kedua isim yang jer atau domir muttasil. Kata pertama disebut mudhof. Kata kedua disebut mudhof ilaih. Mudhof pasti isim. Ingat ya, ini syaratnya ini. Coba kita lihat contohnya. Nah ini. Ini contohnya ada dua kata. Wa'dullahi. Bisakah menjadi idofah? Kita lihat. Ini ada dua kata. Kata pertama syaratnya seperti apa? Kita lihat tadi. Kata pertama tidak beralif lam dan tidak bertanwin. Nah, kita lihat di sini. Wa'du tidak beralif lam dan tidak bertanwin. Maka masuk syarat. Terus kata kedua syaratnya apa? Kata kedua isim yang jer. Atau domir muttasil. Nah, Allahi ini adalah isim yang jer. Gitu. Maka dua kata ini bisa menjadi idofah. Kalau sudah jadi idofah, kata pertama disebut mudhof.
Dan kata kedua disebut mudhof ilaih. Jadi mudhof itu tidak boleh pakai al, tidak boleh pakai tanwin. Dan mudhof ilaih itu harus ngejer isim yang jer. Nah begitu ya, kecuali domir muttasil. Nah ini robbukum juga ini idofa. Ini dua kata ya. Kata pertamanya tidak pakai al, tidak pakai tanwin. Kata keduanya domir muttasil. Dah ingat gitu. Kata kedua boleh isim yang jer atau domir muttasil. Nah ini domir muttasil. Maka kata pertama disebut mudhof. Kata kedua disebut mudhof ilaih. Mudhof pasti isim. Nah, jadi robbu pasti isim. Ingat rumusnya. Mudhof pasti isim. Oke, sip ya. Jadi Allah nggak bisa jadi mudhof. Kenapa? Karena pakai al. Nggak boleh ya. Maka bisanya jadi naat al-azimah. Nah, begitu. Ya, jadi bukan azimah ya, azimah. Oke. Sip. Ada lagi tadi yang nanya. Allahu Akbar. Muhibbin 313. Allahu Akbar. Nih, Allahu Akbarnya maksudnya takbir gimana ini? Makasih Ustaz. Hijaz. Oke. Sip ya. Kemudian kita lanjut ya. Majid 1, 2, 3 pada fiil apa berpengaruh pada arti makna Pak Ustaz? Betul. Betul. Jadi berbeda makna antara majid dengan mujarod. Nah, kita lihat contoh ya. Oke. Saya beri contoh satu. Misalkan begini. Ini oke, Pak Munawir, terima kasih Pak. Misalkan ada lafad nazala. Nah, ini mujarod namanya. Domirnya huwa. Ini. Domirnya huwa ya. Artinya dia turun. Dia artinya telah turun. Nah gitu. Tapi kalau dibikin majid satu, misalkan pakai tasdid. Nazzala. Nah, ini sudah majid satu. Mana majidnya? Tasdid di ain fi'il. Ini tetap domirnya huwa. Nah, domirnya huwa. Tapi artinya dia telah menurunkan. Nah, itu. Beda nggak? Dia telah menurunkan dengan dia telah turun. Beda. Kalau dia telah turun, dianya yang turun. Tapi kalau dia telah menurunkan, dianya tidak turun. Ada sesuatu yang diturunkan. Nah, itu. Jadi, antara mujarod dan mazid, itu artinya berbeda. Oke. Sip ya. Mudah-mudahan semakin paham. Oke. Apa ini? Ana baru belajar nahu. Aduh, udah keburu ke atas nih, saya bacanya belum selesai. Oke, terima kasih Pak Nas ya. Ahsan, terima kasih. Pak Delan, terima kasih. Oke, alhamdulillah Sun dan dari Gulung. Oke, sip ya. Ustaz rekomendasi buku nahwunya. Iya, insya Allah. Saya lagi, ini cuma caranya belum tahu ini gimana ya. Cara untuk nyampe ke teman-teman ya. Masya Allah, kenapa? Aduh, itu udah kelewat tadi ya. Siapa tadi? Komennya boleh diulang. Oke. Latif, alhamdulillah. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi jelas tadi ya tentang ini tidak bisa menjadi idofah, ya, tidak bisa. Oke, jadi faham, alhamdulillah. Pak Latif jadi faham. Oke, sip ya.
Jadi itulah bedanya majid dan mujarod. Jelas Pak Ustadz? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini rekomendasi buku nahwunya. Ya insya Allah ya, mudah-mudahan saya bisa ketemu caranya. Yuk sama-sama istighfar, tak tuntun. Astagfirullahaladzim. Oke, Nak Krisna, terima kasih. Ya, manusia yang baik itu bukan manusia yang tidak punya dosa ya, Nak Krisna ya. Manusia yang baik itu manusia yang bertobat dari dosa-dosanya. Itu manusia yang terbaik, gitu ya. Oke, superhero, terima kasih. Oke. Sip ya. Astagfiru nggak bisa jadi mudhof. Ya, oh nggak bisa. Astagfiru itu fiil, ya. Sip. Nih bagus tadi ada yang nanyain ya. Ini takut ketuker ya. Ini tidak pakai al, tidak pakai tanwin, tapi dia fiil. Ya. Ingat tadi rumusnya, mudhof pasti isim. Nah, sip, tadi pertanyaannya bagus sekali. Nah, ini mudhof pasti isim. Gitu. Ya. Jadi kalau fiil nggak bisa. Nah, makanya ingat catatannya. Ingat catatannya bahwa setelah fiil tidak terjadi isim yang jer. Gitu. Setelah fiil tidak terjadi isim yang jer. Takut ketuker dengan idofah. Ya, karena fiil itu ini tidak pakai al ya, tidak pakai tanwin ya. Sip, bagus banget itu. Jadi astagfiru ini fiil mudhari. Jadi tidak bisa astagfirullahi, itu nggak bisa ya. Nggak bisa karena fiil nggak bisa jadi mudhof. Ya, yang bisa adalah astagfirullah. Nah, begitu. Jadi Allah hanya jadi maf'ul bih. Jadi objeknya. Oke, sip. Bagus pertanyaannya ya. Nah, kalau idofa jadinya istighfarukum. Istig, istighfarukum. Istighfarukum. Istighfar. Ya, itu bisa kalau ngambil dari isim ya. Nah, lihat ini. Lihat ini. Harus ketemu polanya dulu. Nah, ini. Ini bisa ini isim, masdar itu isim. Jadi kalau istighfaru bisa. Ya, kalau pakai ini. Ya, ini bisa ini. Jadi bisa begini. Kalau saya tulis bisa begini. Nah, karena ngambilnya dari isim. Jadi begini ya. Istighfaru. Nah, istighfaru. Nah, ini bisa Allahi. Nah, bisa ini idofa. Karena ininya adalah isim. Ini mudhof. Dan ini mudhof ilaih. Nah, begitu. Ini bisa kalau begini. Istighfaru. Ya, bisa. Nah, ini bisa ngejer tuh. Oke, sip ya. Karena ini polanya tadi ngambilnya dari isim masdar. Oke ya. Tapi kalau yang ini nggak bisa. Ini fiil ini. Istaf'ala, istaghfaro. Nah ini. Nah, istaf'ala, istaghfaro. Ini fiil madi. Maka yastaghfiru, fiil mudhari. Ya, yastaghfiru, fiil mudhari. Kalau domirnya huwa, yastaghfiru. Kalau domirnya anak, astaghfiru. Nah, ini domirnya anak. Astaghfiru. Ya, astaghfirullah. Bukan istaghfaro ya, bukan. Astaghfiru. Oke, sip. Oke. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Nah, itu. Istaghfiru, istaghfiru. Itu surat Nuh ya. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafaro gitu kan. Istaghfiru. Istaghfiru itu fil amar itu. Nah, ini. Nah, fil amar.
Istaghfir robbakum. Nah, ini kan istaghfir. Fil amar. Kalau domirnya antum tambah wawu alif. Jadi istafilu, istaghfiru, robbakum. Tuh, maka robba, tidak boleh robbi. Ya. Nah, tadi ada yang baca istaghfiru. Nah, ini lihat di sini. Nah, ini istaghfiru. Ini fil amar. Istaghfiru. Nah, makanya dibaca robba. Nah, robba baru kum. Kayak gitu. Ini fi'il amar. Fa'ilnya adalah antum. Nah, ini fa'ilnya antum. Maka robbanya jadi maf'ul bi. Wa huwa mudhof. Nah, kumnya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Gitu. Ya. Jadi istaghfiru fi'il amar dengan fa'ilnya antum. Robba maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Kalian beristighfarlah kepada Tuhan kalian. Ya begitu. Ya, ini nggak bisa robbi karena ini fiil bukan isim. Oke, sip. Ya, insya Allah ya kita mudah-mudahan semakin difahamkan oleh Allah. Nah, ini tanya, alaika Farhan, pakai metode apa ini Ustaz? Ini metode al-i'lan ya. Ini metode saya. Metode saya namanya al-i'lan. Gitu. Jadi ini metodenya, ini namanya al-i'lan. Gitu ya. Nah, ini bentar biar apa? Jadi ada satu metode yang insya Allah lebih praktis dan lebih mudah. Ya. Nah ini. Oke ya. Ini al-i'lan. Cara mudah memahami tata bahasa Al-Quran. Gitu. Jadi grammarnya, nahwu sorobnya untuk memahami tata bahasa Al-Quran ya. Gitu. Jadi saya menerapkan nahwu sorobnya pakai metode ini. Oke. Nah Krisna ini ada-ada aja nih, bukan Al Sugiono Ustaz. Subhanallah. Apa arti al-i'lan Ustaz? Oh, artinya iklan. Iklan ya. Iklan itu ya selalu diucapkan gitu. Jadi nanti selalu diucapkan, metodenya begitu. Itu insya Allah jadi hafal. Iklan kita dulu waktu bisa sering lihat TV kan ada iklan ya. Kita nggak menghafalkan karena sering diucapkan jadinya ini apa hafal. Bukan iklam ya, iklan. Ini N ini. Jadi ini al iklan begitu. Ya, oke. Okay. Ustaz bisa pesan bukunya? Bisa. Ini cuman saya belum tahu cara distribusinya begitu ya. Ini cara memahami tata bahasa Al-Quran gitu. Insya Allah. Bukunya tipis nggak banyak kok. Ya. Udah Pak. Saya udah dibuat bukunya. Di saya sudah ada gitu. Siapa kau Ustaz? Hafal karena selalu sip. Jadi ketika selalu dilafalkan maka hafal. Oh iklan itu artinya sering diucapkan. Iya itu. Jadi sering lihat iklan baru paham kan? Nah itu. Oke, kita bikin grup WA saja. Monggo gimana caranya saya belum paham ya. Oke, Lilis Tiani pengen bisa monggo. Monggo Teh Lilis insya Allah ya. Oke. Najla Sakira sudah menunggu-nunggu dari kemarin. Subhanallah. Itu. Jadi belum tahu caranya nih Bu Najla ya. Makasih Ustaz. Oke. Boleh saya apa ini? Oke, semakin apa tadi ya? Boleh saya apa tadi? Betul buat grup WA. Oke ya. Pak saya monggo atur ya, saya belum paham gitu. Gimana caranya saya nggak paham. Setuju bikin grup WA, monggo mudah-mudahan bisa nanti kapan-kapan bisa offline ya, subhanallah. Bukunya lewat shop.
Oke, kemudian saya ikut. Oke, Edi siap, subhanallah. Saya pikir belajar langsung seperti ini. Ya, insya Allah. Jadi kita sedikit-sedikit ya kita masuk insya Allah. Apa ini? Berbayar? Apa ini? Oke, assalamualaikum. Saya juga belum terlancar belum terlalu lancar untuk baca Arab gundul kini semoga oke. Mudah-mudahan membantu ya. Ini membantu. Oke. Ustaz. Eh, Enggak, Mamat Jamsuri di mana tinggalnya? Pak Mamat itu di mana tinggalnya? Saya ingin belajar dari nol. Bisa, iya. Ini materi Al-Ilan ini dari nol. Dari nol. Hanya 16 pertemuan. 16 pertemuan kalau dibikin 2 hari. Dari pagi sampai sore. Ya, dari pagi sampai sore. Oh, Pak Mamat Kerawang ya, deket Pak. Jadi, pengajian Jalalainnya, iya ini saya insya Allah malam Selasa ya. Mudah-mudahan tidak berhalangan untuk malam hari untuk Jalalainnya insya Allah. Gitu. Pak Azhari, kalau di Malaysia, itu kan Pak Azhari Malaysia ya. Itu kalau malam nggak selisih berapa ya. Insya Allah rencana saya malam. Nah, cuman kadang itu kalau malam suka banyak tamu ya. Jadi ya insya Allah nanti kalau sudah dijadwal, insya Allah. Jadi mereka insya Allah semakin tahu. Oke. Oke, siap. Hari ini mungkin sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjut berikutnya. Oke, ngajinya hari ini sampai sini. Kebetulan ini banyak nih. Selisih 1 jam. Oh, selisih 1 jam ya Pak Dadar Gulung ya. Insya Allah. Jadi insya Allah kita rencanakan Bada Isya jam 7.30 ya insya Allah. Kemarin tadinya mau dimulai, cuman ada tamu. Mungkin ya mereka belum tahu jadwal saya sekarang kan. Ustadz awali bikin grup WA-nya nanti tautkan ya. Saya tuh belum paham, saya nggak ngerti ya, saya nggak begitu paham tentang itu. Monggo aja diatur, nanti informasikan ke saya. Malaysia lebih cepat. Oh, lebih cepat ya. Oh gitu. Lilis. Bu Lilis, apa tadi Bu Lilis? Masuk live tadi. Udah keburu itu. Keangkat Bu Lilis boleh diulang. Bingung mau balas pakai apa. Semoga Allah angkat derajat. Amin Pak Ustaz. Amin, amin. Oke. Ayo teman-teman buat grup WA. Monggo. Jam 8 pas mulai ya. Insya Allah. Insya Allah ya Pak Surya ya. Oke. Hari ini saya cukup dulu live-nya. Insya Allah kita lanjutkan besok pagi. Melanjutkan ya. Jadi baru sampai tentang penyakit ya. Tentang penyakit. Rasulullah memberikan tunjuk penyakit kalian dan obat kalian. Dan ternyata penyakit kalian berarti penyakit kita adalah dosa kita. Dan obatnya adalah istighfar. Ya, ini ya. Wadawa akum al istighfaru. Oke, insya Allah. Mudah-mudahan kita semangat terus dan kita sudah paham ya. Ketika live-nya mati, itu berarti HP saya panas gitu. Jadi tunggu aja sebentar ya. Cuman tadi berarti baru lagi nih. Kenapa itu kok mengulang lagi nggak melanjutkan? Oke, ikut grup WA. Oke, terima kasih banyak Pak M. Mr. Agus ya, mudah-mudahan istiqomah Pak. Oke, monggo saya tunggu, monggo yang paham, tolong dipikirkan, mudah-mudahan menjadikan satu kebaikan ya, satu kebaikan untuk kita dan mudah-mudahan kita bisa offline, artinya bisa ketemu lewat darat ya, itu lebih bagus lagi nantinya. Oke. Kalau mengulangi materinya gimana Ustaz? Iya, boleh nanti kita ulangi dari awal ya, biar semuanya paham insya Allah. Oke, terima kasih. Jazak khair. Oke. Oke. Makasih Ustaz. Sip. Kita doa dulu sebelum kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pak Anwar Asadi ya, Pak Anwar Asadi, alhamdulillah beliau ini udah istiqomah, alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah terus ya Pak Anwar Asadi. Oke. Kita doa dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sadaqallahul alim. Mudah-mudahan manfaat pertemuan kita pagi ini. Oke, live-nya lagi kapan lagi Ustaz? Oh, ini besok pagi. Besok pagi jam 5.30 insya Allah. Kita tutup dengan bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.